Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arini SE MAK AK CA CGAA selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan dan teman-teman seperjuangan dengan kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota, yakni yang pertama Adinda Salsabila, yang kedua Aprilia Milanda Putri, yang ketiga Puja Syakira, yang keempat Putri Azari, yang kelima Tasya Ramadanti, dan yang keenam Yupiter Kulo. Di sini kami akan membahas materi tentang anggaran bahan produksi. Baiklah, kita masuki materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Latar belakang dari anggaran bahan produksi. Pentingnya bahan baku sebagai faktor produksi utama yang harus dipertimbangkan secara matang untuk menjaga kelancaran produksi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketersediaan bahan baku yang memadai sangat krusial dalam memenuhi keperluan produksi sehingga memungkinkan perusahaan mencapai tujuan produksinya secara efisien dan efektif. Penyusunan anggaran bahan baku didasarkan pada anggaran produk yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran ini menjadi fondasi dalam perencanaan dan pengendalian biaya bahan baku yang diperlukan, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait pembelian bahan baku, serta dalam menjamin kelancaran proses produksi. Anggaran bahan produksi. Anggaran bahan produksi merupakan anggaran yang disusun untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi berdasarkan anggaran penjualan. Ini penting karena memastikan bahwa produksi disesuaikan dengan target penjualan dan ketersediaan bahan baku. Anggaran bahan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama anggaran bahan baku, yang kedua anggaran tenaga kerja langsung, yang ketiga anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran bahan baku merupakan perencanaan kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi target produksi berdasarkan anggaran penjualan, dengan tujuan memastikan ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan produksi, mengoptimalkan biaya pembelian dan pemakaian bahan baku, menjaga kelancaran proses produksi. Dalam anggaran bahan baku terdapat 2 jenis anggaran, yaitu yang pertama anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Perbedaan anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku fokus pada kebutuhan bahan baku untuk produksi, sementara anggaran pembelian bahan baku fokus pada kebutuhan pembelian bahan baku. Kedua, anggaran pembelian mempertimbangkan persediaan bahan baku awal dan akhir, sedangkan anggaran pemakaian tidak. Yang ketiga, anggaran pemakaian bertujuan untuk menentukan jumlah dan biaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi, sedangkan anggaran pembelian bertujuan untuk menentukan jumlah dan biaya bahan baku yang perlu dibeli. Langkah-langkah penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, menyusun anggaran produksi barang jadi. Yang kedua, menentukan standar kebutuhan bahan baku per unit. Yang ketiga, menghitung total kebutuhan bahan baku dan biaya pembelian. Yang keempat, menyusun anggaran pembelian bahan baku berdasarkan kebutuhan dan persediaan. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan pembagian tenaga kerja dalam proses produksi menjadi tenaga kerja langsung dan tidak langsung dengan biaya yang berbeda. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung membutuhkan informasi tentang kegiatan produksi, jumlah barang jadi yang direncanakan, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, dan perkiraan upah per jam dengan tujuan 1. Menghitung jumlah jam kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi. 2. Menentukan total biaya upah tenaga kerja langsung. Informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran tenaga kerja antara lain: 1. Kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, dan pengemasan barang jadi. 2. Jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. 3. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit produksi. 4. Perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Langkah penyusunan anggaran tenaga kerja langsung antara lain: 1. Menentukan jumlah produksi barang jadi berdasarkan anggaran produksi. 2. Menghitung total jam kerja langsung atau DLH yang dibutuhkan berdasarkan standar DLH per unit. 3. Mengalihkan jumlah DLH dengan tarif upah per jam
untuk mendapatkan total biaya tenaga kerja langsung. Baik, selanjutnya adalah anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik merupakan anggaran yang mencakup semua biaya produksi yang tidak langsung terkait dengan bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung, termasuk biaya utilitas, sewa, depresiasi peralatan, dan gaji manajerial. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik memiliki tujuan yang pertama, memperkirakan total biaya overhead yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Yang kedua, menyediakan dasar untuk pengalokasian biaya overhead ke produk yang diproduksi. Berdasarkan perilaku biaya overhead produksi dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi, seperti sewa pabrik dan gaji manajerial. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan volume produksi, seperti utilitas dan bahan baku tidak langsung. Terakhir, biaya semi variabel merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel seperti listrik dan pemeliharaan mesin. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran biaya overhead. Yang pertama, jumlah produksi barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi dalam satu periode anggaran. Yang kedua, biaya overhead tetap yang dianggarkan oleh perusahaan, misalnya biaya sewa mesin, biaya bahan baku langsung, dan biaya gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya overhead variabel yang dianggarkan oleh perusahaan, misalnya biaya bahan bakar untuk operasional mesin pabrik. Yang keempat, biaya overhead semi variabel, misalnya biaya listrik dan telepon. Langkah penyusunan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menentukan volume produksi yang direncanakan. Yang kedua, mengklasifikasikan biaya overhead ke dalam kategori tetap, variabel, dan semi variabel. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead ke produk berdasarkan basis alokasi yang tepat, misalnya jam mesin atau DLH. Yang keempat, menghitung total biaya overhead dengan menjumlahkan komponen biaya. Kesimpulan pada materi hari ini yakni anggaran bahan produksi penting untuk mengestimasi dan mengontrol biaya produksi. Dengan menyusun anggaran tersebut, perusahaan dapat merencanakan penggunaan bahan secara efisien, mengidentifikasi potensi penghematan, memastikan ketersediaan bahan yang diperlukan, membantu perusahaan mengelola keuangan dan produksi secara efektif. Anggaran bahan produksi mencakup 3 hal, diantaranya anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Demikian dapat disimpulkan pentingnya anggaran bahan produksi karena mencakup semua perhitungan komponen yang penting dalam proses produksi yang akan dilakukan. Jika tidak memperhitungkan anggaran bahan produksi, jalannya proses produksi akan kurang maksimal. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata